Pak Esra, saya mau bertanya tentang Lukas 13 ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, konteks ayat ini sebenarnya adalah ada orang yang menyampaikan ancaman Herodes kepada Yesus. Itu terlihat dari dua ayat sebelumnya, ya. Lukas pasal 13 ayat 31-32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh Yesus." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Nah, kalau kita melihat ke belakang, maka ini terjadi di wilayahnya Herodes. Kita tahu bahwa ini bukan Herodes yang mau bunuh Yesus itu ya, pada waktu Yesus lahir. Itu sudah mati. Ini Herodes anak-anaknya. Dan pada waktu itu ada pembagian wilayah antara raja wilayah yakni Herodes dan juga prokurator Romawi atau gubernur Romawi, dalam hal ini adalah Pontius Pilatus. Jadi memang ada pembagian wilayah Galilea secara khusus itu ada dalam kekuasaannya Herodes. Nah, Yesus melayani di sana, lalu dikatakan bahwa datang beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini." Maksudnya tinggalkanlah wilayah Galilea itu karena Herodes hendak membunuh engkau. Nah, rasanya agak aneh juga bahwa berita ini disampaikan oleh orang-orang Farisi yang biasanya memusuhi Yesus. Jadi ada yang menduga bahwa sebenarnya Herodes tidak mengancam Yesus, tidak membunuh Yesus, tapi orang-orang Farisi itulah yang menciptakan cerita seolah-olah Herodeslah yang membunuh, dan karenanya Yesus segera keluar. Mereka mengusir Yesus dari wilayah itu. Tapi dari reaksi Yesus kelihatannya tidak demikian, karena Yesus bilang, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Berarti memang Yesus menunjukkan kata-katanya kepada Herodes. Jadi kelihatannya memang Herodes memang mau membunuh Yesus. Nah, jawab Yesus, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu menggambarkan kebengisan dan kekejamannya Herodes. "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini, besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai." Nah, kelihatannya Yesus bicara pada hari ini atau besok dan hari ketiga aku selesai. Kelihatannya dia membicarakan suatu penggunaan kata-kata secara kiasan bahwa pada hari ketiga aku akan selesai, itu merujuk kepada kebangkitan dia nanti setelah misi penebusannya selesai. Tetapi ayat yang ketiga dia bilang begini, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku akan meneruskan perjalananku." Jadi maksudnya adalah, kamu tidak usah menyuruh saya keluar sekarang. Kamu tidak perlu usir saya sekarang. Tidak perlu mengancam saya mau membunuh, dan karena itu saya harus lari tinggalkan daerah Galilea ini. Tidak. Tidak usah usir. Kenapa? Karena hari ini atau besok atau lusa saya toh akan pergi juga dari sini. Terus Yesus melanjutkan dengan kalimat, "Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Nah, ini lalu menjadi atau muncul pertanyaan, kalau begitu apa maksudnya? Berarti seorang nabi harus dibunuh di Yerusalem? Begini, karena konteksnya kan Herodes mau bunuh Yesus, peristiwanya mau dibunuh di Galilea. Yesus bilang, tidak usahlah, ya, tidak usah
mengusir saya toh akan pergi, dan tidak semestinya seorang nabi ya dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, memang pembunuhan kepada nabi itu diizinkan pada masa itu. Bahkan sejak dari zaman Perjanjian Lama, maksud saya, ya. Jadi pembunuhan terhadap nabi itu diizinkan, bahkan diharuskan jikalau nabi itu adalah nabi palsu. Kita tahu bahwa nabi palsu itu memang harus dihukum mati. Nah, karena itulah maka supaya seorang nabi bisa dibunuh mati, nabi itu harus dibuktikan bahwa dia adalah nabi palsu. Kalau tidak bisa membuktikan bahwa dia nabi palsu, jangan bunuh dia. Kalau bisa membuktikan bahwa dia nabi palsu, ya silakan dibunuh. Tapi pertanyaannya, siapa yang menentukan atau siapalah yang menjatuhkan vonis bahwa seorang adalah nabi palsu? Itu vonis itu harus jatuh dari Dewan Sanhedrin. Itu seperti DPR-nya Yahudi, ya. Nah, Dewan Sanhedrin lah yang berhak memutuskan, menilai dan memutuskan seorang itu adalah nabi palsu dan karenanya harus dihukum. Tapi Dewan Sanhedrin itu kedudukannya di mana? Di Yerusalem. Dan karena itulah maka keputusan untuk membunuh seorang nabi itu harus datang dari Dewan Sanhedrin di Yerusalem. Baru seorang nabi dibuktikan dia sebagai nabi palsu, baru dia bisa dihukum. Itu maksud Yesus dengan kata-kata tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Karena kalau kamu mau membunuh saya bukan di Yerusalem, terus siapa yang menyatakan bahwa saya nabi palsu? Siapa yang membuktikan bahwa saya nabi palsu sehingga saya layak dibunuh? Tidak bisa, itu hanya boleh Dewan Sanhedrin di Yerusalem. Dan itu pun pada masa Yesus itu butuh persetujuan dari Romawi, yang mana prokurator Romawi juga itu berdiamnya atau ibu kotanya di Yerusalem, di mana putusan itu diberikan. Jadi benar yang Yesus katakan, tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti nabi wajib mati di Yerusalem, bukan. Atau nabi wajib dibunuh di Yerusalem, tapi putusan hukuman mati itu harus terjadi di Dewan Sanhedrin di Yerusalem. Itu maksudnya. Ya.